Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah Sobat, jika panjenengan melihat saya membawa pusaka banyak ini saya ingin mengajak panjenengan untuk saya ingin menghadirkan kepada panjenengan tentang pusaka-pusaka yang maharnya terjangkau. Ini adalah lanjutan dari pusaka-pusaka murah tapi tidak murahan Sobat. Nah ini adalah salah satu dari bentuk saya untuk kita bergantian untuk menjaga, kita bergantian untuk merawatnya, tapi tidak serta-merta terus saya kasihkan gitu Sobat, karena saya ingin mengajarkan kepada para penonton saya bahwa jika ingin mencapai sebuah kesuksesan atau ingin meraih segala sesuatu itu harus ada pengorbanan. Itu seperti itu. Karena apa? Karena saya pun juga dulu diajarkan seperti itu Sobat. Karena kalau kita mendapatkan sesuatu itu dengan pengorbanan kita, maka kita akan lebih hati-hati di dalam menjaganya. Kita akan lebih hati-hati dalam merawatnya daripada kita mendapatkan ucuk-ucuk dikasih gitu saja. Maka itu tidak ada tidak ada kesannya, itu tidak ada. Dan biasanya itu kayak sembrono. Karena apa? Karena saya tidak mengeluarkan keringat, saya tidak mengeluarkan tenaga, saya tidak mengeluarkan materi untuk mendapatkannya. Maka sembrono itu akan sangat mudah sekali menghinggapinya gitu loh. Itulah kenapa saya kalau ada Mas Tony minta bahan dong pusakanya, mohon maaf sekali, saya ingin menanamkan kepada para penonton saya bahwasanya jika di antara panjenengan jika ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencapai sebuah kejayaan, ingin mendapatkan sebuah keberhasilan, maka harus siap-siap untuk berkorban. Nah, seperti itu Sobat. Oke Sobat, kita nanti akan saya ajak kalian untuk mereview atau melihat dari 4 pusaka ini nanti Sobat, yang akan saya keluarkan dari Galeri Bumi Mojopahit. 1 berbentuk tombak jimatan dan yang 3 adalah berbentuk keris. Kita akan mulai dulu dari tombaknya Sobat. Nah, ini adalah salah satu dari kapan hari itu banyak sekali yang mencari pusaka-pusaka jimatan. Nah seperti ini. Karena apa? Karena efisiensinya bisa dibawa kemana-mana, masuk di saku, masuk di tas, dan bisa dibawa kemana-mana. Itu seperti itu. Jadi tidak ribet. Nah ini kapan hari saya mendapatkannya dari bisa dikatakan bakul cincin, bakul akik itu ya. Bila mempunyai dari koleksi seperti ini, jadi akhirnya terus saya mahari pusakanya. Coba akan saya tunjukkan kepada panjenengan. Nah ini kapan hari sudah dalam keadaan saya warangi juga Sobat. Nah ini kalau boleh saya bilang, ini adalah tombak Wijaya Kusuma tapi ini jimatan Sobat, karena bentuknya kecil. Nah seperti ini. Nah ini jimatan, tombak jimatan Wijaya Kusuma. Nah seperti ini. Kapan hari saya mempunyai tombak Wijaya Kusuma, tapi sudah dimahar oleh salah seorang pelanggan saya yang ada di Palembang kalau nggak salah. Iya di Palembang kapan hari itu. Nah ini saya mendapatkan lagi, tapi berbentuk jimatan ini Sobat. Nah di antara sobat semuanya ini, jika ada yang berkenan, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua ini Sobat. Nah ini adalah dapur sederhana. Nah, dapur sederhana, tapi juga istimewa. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, meskipun katakan ini sudah saya warangi Sobat, tapi bilah ini mungkin zaman dulu sama pemiliknya ini memang betul-betul dirawat sama beliau, dan mungkin karena ini berbau wangi, tapi wanginya ini kayak wangi aroma kemenyan Sobat. Nah saya mungkin tebakan saya gitu, mungkin zaman dulu sama pemiliknya ini dikutuki atau diasapi gitu loh. Kalau dalam bahasa Jawa itu dikutuki sama menyan, kalau bahasa Indonesianya itu diasapi dengan kemenyan. Nah seperti ini. Dalam perawatannya seperti itu kayaknya. Karena apa? Karena dari baunya ini Sobat. Padahal ini sudah saya warangi tapi tidak hilang untuk di baunya. Nah seperti itu. Karena apa? Karena zaman dulu dalam merawat pusaka itu memang tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan mistik-mistik, dikasih minyak mistik.
meskipun kental, lengket, itu beliau suka dengan wanginya. Nah, ada juga yang suka dengan aroma kemenyan, maka dikutuki atau diasapi dengan aroma kemenyan. Nah, seperti ini salah satunya sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur brojol ini sobat. Nah, dapur brojol. Untuk dirabaannya ini dia halus, dan untuk di pamornya kalau panjenengan melihat di sini, ini semacam kayak rojo gundolo. Nah, ini semacam kayak kepalanya, ada mata dan juga ada mulutnya. Tapi di bagian tubuhnya ini sobat. Nah, ini di bagian belumbangannya ini semacam kayak ada pamor tunggul wulung. Nah, ini berbentuk kepala dan juga berbentuk kaki seperti ini. Nah, mirip seperti pamor tunggul wulung. Nah, seperti ini. Dan di baliknya, kalau panjenengan melihat di sini, ini semacam kayak pamor kolo cokro. Dia huruf X seperti ini. Nah, kemarin pemiliknya ini adalah teman saya dari Nganjuk, bilang, ini untuk di pamornya ada pamor S-nya loh. Wah, bisa-bisa saja loh. Iya. Nah, ternyata yang beliau maksudkan adalah S-nya itu di sini, sobat. Nah, di sini. Mungkin nanti akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail ini. Mungkin di antara panjenengan ada yang berminat gitu, biar bisa melihatnya lebih detail seperti apa sih yang dimaksud dari Mas Tony tadi gitu. Nah, untuk yang ketiga ini sobat. Yang ketiga ini adalah pusaka yang sudah sangat lama sekali saya koleksi. Nah, ini untuk di dapurnya sendiri, ini masuk di dapur Tilam Sari sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga dan ini pun juga sudah saya warangkan. Nah, untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Ngulik Semongko kalau menurut saya. Dan di bagian sorsoran ini pamornya pamor Putri Kinurung. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Tilam Sari. Dia ada ri pandannya atau tinggil di bagian belakang gonjonya ini sobat. Nah, ini pusakanya masih bagus loh ini. Masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah yang ketiga. Lalu yang keempat ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Ini untuk di kayunya, kayu apa ya kira-kira ini ya? Agak kemerah-merahan. Apakah ini kayu Logosari atau apa ini sobat? Nah, kayunya seperti ini. Ini pun juga sudah saya serviskan warangkanya. Nah, dan ini untuk di pendoknya, pendok kemalu merah ini sobat. Kita akan melihat ini wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur brojol dengan pamornya adalah pamor ini bukan Meladirino sobat. Kalau kita lihat ini adalah semanggi. Nah, panjenengan lihat ini. Ini adalah berbentuk seperti ini, berbentuk bunga semanggi. Dan ini adalah kalau saya menyebutnya semanggi rinenteng karena dia ada untaian seperti ini. Bentuknya seperti bunga semanggi, dia diuntai. Itulah kenapa saya menyebutnya ini pamor semanggi rinenteng. Nah, seperti itu. Oke sobat, akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail. Siapa tahu nih di antara panjenengan ada yang berminat dengan beberapa koleksi yang kita bahas atau kita ulas di video kita kali ini. Oke sobat WSC, kita akan melanjutkan ini sebelum hujan. Ini saya khawatirnya ini sebentar lagi hujan karena sudah mendung. Karena kalau hujan otomatis ini suara dari gemerisiknya air hujan itu bisa berpengaruh di audio video kita sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, ini adalah tombak jimatan, tombak Wijaya Kusuma Jimatan. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini diantara sobat semuanya nih, jika ingin memiliki dari pusaka jimatan yang efisien, praktis, bisa dibawa kemana-mana, maka tidak salah jika memiliki dari tombak jimatan ini sobat. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah yang kedua. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusakanya sobat ini kemungkinan besar mungkin di zaman dulu oleh pemiliknya ini diasapi dengan asap kemenyan, karena sampai saat ini pun setelah saya warangkan ini aroma kemenyannya masih tercium. Nah,
seperti itu. Dan ini untuk dirabaannya ini halus ini sobat. Nah, rabatnya ini halus. Nah, seperti ini. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya kapan hari pemiliknya itu bilang ada pamor esnya gitu. Nah, kalau kita melihat di sini, ini kan ada semacam kayak kolocokro. Jadi ini huruf X seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau di bagian baliknya ini yang dikatakan beliau kapan hari, ini adalah S. Nah, membentuk huruf S atau pamor nur. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan di sini, di sorsorannya ini, dia semacam kayak Rojo Gundolo menyerupai seseorang. Jadi ini adalah kepalanya, lengkap dengan 2 mata dan juga mulutnya, dan ini adalah badannya. Bahkan di bagian belumbangan ini sobat, ini semacam kayak pamor tunggul wulung. Jadi bentuknya seperti sederhana, seperti anak kecil. Dia ada tangan dan juga kakinya serta kepala kalau di dalam tunggul wulung itu. Tapi kalau di sini kita melihatnya, ini hanya kepala dan juga kaki saja nih sobat. Kalau untuk di gonjonya, ini gonjonya gonjo wulung. Jadi dia tidak ada pamornya. Dan ini untuk di aromanya ini sobat, ini tercium sampai sekarang. Nah, kalau menurut saya ini kayaknya ini adalah aroma dari kemenyan. Nah, ini adalah pusaka yang kedua dengan dapur brojol. Dia memiliki pamor yang sangat unik ini sobat. Lalu yang ketiga adalah dapurnya dapur tilam sari sobat. Nah, ini adalah tingil atau ripandannya yang membedakan antara tilam sari dan juga tilam upih. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di pamor ngulit semongko. Nah, ini pun juga sudah saya warangkan. Ini ngulit semongko, dan di bagian sorsoran dari bilahnya ini adalah pamor putri kinurung sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah wujud dari pusakanya. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Jika di antara sobat semuanya nih ada yang berkenan, langsung saja nanti menghubungi di nomor WA saya. Nah, untuk selanjutnya atau yang keempat ini sobat, ini adalah dapurnya pun juga sama, dapur brojol. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau panjenengan melihat di sini, ini adalah pamornya seperti bunga semanggi. Nah, dia ada apa ya, segi empatnya seperti ini. Nah, ini adalah semanggi tapi dia ada untaiannya. Itulah kenapa saya menyebutnya ini pamor semanggi rinenteng sobat. Nah, coba panjenengan amati ini. Ini pamornya seperti ini dan bilahnya seperti ini sobat. Nah, sekali lagi, jika di antara sobat semuanya nih ada yang berminat dengan beberapa koleksi yang kita ulas untuk di video kita kali ini, silahkan nanti menghubungi di nomor WA saya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah hiburan sekaligus wawasan khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.